target perdagangan antara yang disepakati oleh Presiden Xi Jinping dan Presiden SBY itu sebesar 80 miliar US dollar untuk tahun 2015. Nah, strategi Bapak ini apa untuk mewujudkan target tersebut? Satu, ya kan, kalau menurut saya memang hal ini adalah merupakan keniscayaan, ya kan, yang harus terjadi, ya kan, antara kedua negara. Bahkan tahun 2013 saja sudah hampir mencapai 70 miliar US dollar. Artinya ada satu interaksi perdagangan yang intens antara kedua negara. Kalau Presiden Xi Jinping dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mentargetkan 80 miliar, saya justru dalam 3 tahun ke depan tuh harusnya lebih dari 100 miliar. Dan strategi, ya kan, bagaimana kita bisa, ya kan, saling mengetahui kekuatan masing-masing, potensi masing-masing yang digali itu masih cukup banyak, yang belum tergali oleh kedua bisnismen baik di Indonesia maupun di Tiongkok. Nah, inilah yang strateginya bagaimana kita, ya kan, mencari berbagai produk yang dapat dipertukarkan antara kedua negara. Hanya itu sebetulnya strategi yang ini, dan kita coba untuk membawa para pengusaha Tiongkok ke Indonesia dan juga pengusaha Indonesia ke Tiongkok untuk betul-betul memanfaatkan peluang yang ada. Dan saya yakin dengan agresivitasnya kan para pengusaha, mungkin 80 miliar tahun 2015 bisa dilampaui, saya rasa. Wow. Berarti masih ada sebenarnya sektor-sektor yang belum terjamah. Betul. Masih banyak, bukan ada, masih banyak yang bisa diperdagangkan antara kedua belah pihak, ya kan? Dan saya mengharapkan memang hal-hal inilah yang harusnya digarap secara langsung oleh teman-teman dari para pengusaha. Kita sebagai pejabat di kedutaan besar atau di KJRI memfasilitasi, ya kan, bagaimana upaya bisnis kedua negara ini bisa berjalan dengan lancar. Tahun lalu Menteri Kebudayaan Indonesia dan Tiongkok sempat menyepakati bahwa akan saling membangun pusat kebudayaan. Seberapa jauh sekarang persiapan untuk membangun pusat kebudayaan Indonesia di Tiongkok? Mungkin awalnya, ya kan, kita pada tahun pertama ini saya akan memanfaatkan pusat studi Indonesia di berbagai universitas yang ada, dan mungkin akan saya pelebar, ya kan, mungkin di Xiamen ada, mungkin sekarang ini kan baru ada di Guangxi, ada di Beijing, ada, dan mungkin ke arah barat juga kita akan cari, ya, mungkin di Chengdu, mungkin Chengdu, segala macam lah yang ke arah barat sana, supaya lebih menyebar mengenai Indonesia. Nah, setelah itu kita akan evaluasi, ya kan, apakah pusat budaya itu harus di Beijing atau harus di satu provinsi yang harus ini. Kan betul, tidak perlu. Seperti di Beijing. Iya. Seperti di Nanning kan ada House of Indonesia. Ya kan? Itu bisa dijadikan salah satu pusat juga budaya Indonesia di situ. Kita bisa manfaatkan, ya kan, gitu. Selain pemain nantinya ada di Beijing dan ini. Nah, ini menurut saya harus approach-nya step by step, ya kan, sehingga kita betul-betul pusat budaya itu nantinya akan bermanfaat dalam meningkatkan hubungan generasi muda antar dua negara. Berarti Bapak mikirnya out of the box juga ya? Iya, harus begitu. Jangan Beijing sentris. Karena terus terang masyarakat kita kan tidak hanya semuanya ada di Beijing. Banyak ada di bagian selatan, banyak yang ada di Shanghai, ada di bagian barat. Nah, ini yang harusnya dimanfaatkan dan digerakkan oleh kita yang ada di Beijing ini menjadi satu pemangku kepentingan yang dapat mengembangkan hubungan antar dua negara, khususnya dalam kerangka people to people contact melalui budaya, kerjasama budaya. Ini yang menurut saya yang harusnya kita berkembang ke arah sana gitu.